Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel SDGs yang saya pilih. Sebelumnya saya akan menyebutkan pengertian SDGs tersebut. SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan agenda pembangunan global yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi SDGs. Salah satu buktinya adalah adanya peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya SDGs yang saya pilih pada kesempatan kali ini yaitu ekosistem daratan, yang berada di nomor 15 tentunya. Kehidupan manusia bergantung pada tanah, sama seperti kita bergantung pada laut untuk bahan makanan dan mata pencaharian. Tumbuhan menyediakan 80% bahan makanan untuk manusia, dan kita bergantung pada pertanian sebagai sumber penting perekonomian dan alat pembangunan. Hutan meliputi 30% permukaan bumi dan merupakan habitat bagi jutaan spesies serta menjadi sumber air dan udara bersih, dan juga sangat penting untuk melawan perubahan iklim. SDG berusaha melindungi dan memperbaiki penggunaan ekosistem darat seperti hutan, rawa, lahan, dan gunung pada 2020, mempromosikan pengolahan hutan yang berkelanjutan dan menghentikan penebangan hutan juga sangat penting untuk menghentikan dampak perubahan iklim. Harus segera dilakukan tindakan untuk mengurangi hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari warisan kita bersama. Melindungi hutan dan ekosistem lainnya adalah suatu dari 17 tujuan global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, dan pendekatan terpadu sangat penting demi kemajuan di seluruh tujuan. Nah, berikut adalah kasus dari SDGs tersebut. Nah, rusaknya ekosistem dan keragaman hayati akibat karhutla. Pulau Enggano merupakan daerah yang terluas, terbakar di Provinsi Bengkulu. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang disingkat DLHK Provinsi Bengkulu menunjukkan hutan yang terbakar mencapai 32 hektar dan perkebunan 100 hektar dari luasan pulau 39.700 hektar. Peran hutan bagi masyarakat sangatlah penting. Peran hutan bagi masyarakat Enggano begitu penting. Hutan menjadi penyangga pulau yang berada di Samudra Hindia. Selain bermanfaat mengurangi pengikisan karena ombak, maka dari itu salah satu harapan mereka yaitu hujan. Nah, berikut adalah solusi mengenai ekosistem daratan menurut saya. Yang pertama, mengelola dan mengurangi dampak pada ekosistem dan sumber daya alam. Dan yang kedua, tingkatkan praktik terbaik untuk perencanaan dan pengolahan. Berikut adalah solusi mengenai ekosistem daratan. Yang pertama, mengelola dan mengurangi dampak pada ekosistem dan sumber daya alam. Yang kedua, tingkatkan praktik terbaik untuk perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan. Ketiga, membiayai pemulihan dan terdegradasi untuk tujuan produksi dan atau Berikut adalah solusi mengenai ekosistem daratan. Yang pertama, mengelola dan mengurangi dampak pada ekosistem dan sumber daya alam. Yang kedua, tingkatkan praktik terbaik untuk perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan.
Yang ketiga, membiayai pemulihan lahan terdegradasi untuk tujuan produksi dan atau konservasi. Yang keempat, mendukung dan menerapkan pendekatan landscape berdasarkan dialog multi pihak dan aksi kolaboratif untuk mengatasi garis fraktur sosial dan lingkungan di landscape yang menghadapi deforestasi, degradasi lahan, dan ekosistem. Yang kelima, meningkatkan penggunaan kembali air oleh industri dan mendukung program pelindungan daerah aliran sungai. Dan yang terakhir, mendorong inovasi produk dan teknologi untuk mengoptimalkan efisiensi sumber daya, mengurangi dampak pada ekosistem, dan menurunkan emisi karbon. Selanjutnya saya akan beralih ke isu keprihatinan. Nah, pada isu keprihatinan yang saya pilih yaitu tentang korupsi. Korupsi berasal dari kata corruptus yang berarti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk. Secara hukum, korupsi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan resmi dari hak orang lain. Pasal 2 ayat 1 UU nomor 21 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan korupsi yang menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara masih menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas. Namun korupsi tak hanya dilakukan oleh pejabat negara. Setiap orang bisa saja secara tidak sadar sudah terlibat dalam tindak korupsi. Memberi hadiah untuk penyuapan dan menerima gratifikasi menjadi praktik korupsi yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, metode atau cara memberantas korupsi menurut saya. Yang pertama yaitu memberi hukuman berat pada sang koruptor. Yang kedua, jadi pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, manfaatkan teknologi pada sistem, tentunya pada sistem informasi. Keempat, membangun pendidikan yang bermoral sejak kecil. Kelima, menanamkan nilai keagamaan secara intensif. Keenam, supremasi hukum yang kuat. Dan yang terakhir, menutup celah internasional. Hasil dan pembahasan. Memberantas korupsi tidak cukup dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut KPK saja. Seharusnya masyarakat juga berwenang untuk membantu pemerintah dan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan melaporkan adanya tindakan pidana korupsi kepada KPK. Hak dan tanggung jawab masyarakat itu diatur dalam pasal 2 hingga pasal 6 PP nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara melaksanakan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kesimpulannya, perilaku korupsi ini akan merugikan orang lain dan juga diri sendiri dalam kehidupan tentunya. Maka dari itu, Indonesia harus membangun lebih norma-norma keagamaan dan keadilan, dan juga kelayakan yang diberikan kepada para pekerja untuk menghindari tindakan korupsi akibat krisisnya ekonomi yang dimana tindakan korupsi yang dilakukan terus-menerus oleh sebagian masyarakat dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.